Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal PJK dan SJT. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten-konten kami agar channel kami selalu berkembang di setiap harinya. Kita ke soal yang pertama. Dalam beberapa minggu terakhir, seorang siswa bernama Bima terus-menerus datang terlambat ke kelas. Anda telah mengamati bahwa keterlambatannya ini mulai mempengaruhi konsentrasinya dalam mengikuti pelajaran. Dan ia seringkali ketinggalan materi awal. Anda ingin mengatasi situasi ini tanpa memberikan dampak negatif pada kelas Anda. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menghadapi situasi ini? A. Anda mengabaikan keterlambatannya, berpikir mungkin ada alasan pribadi, dan ia akan menyesuaikan sendiri waktunya. B. Anda memberikan hukuman kepada Bima dengan membuatnya berdiri di depan kelas setiap kali ia terlambat. C. Anda memberikan materi tambahan untuk Bima untuk mengejar ketertinggalannya tanpa berbicara mengenai masalah keterlambatannya. D. Anda mendekati Bima secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasan keterlambatannya dan mencari solusinya bersama. E. Anda mengumumkan kepada seluruh kelas tentang pentingnya datang tepat waktu tanpa menyebutkan nama Bima secara khusus. Jadi permasalahannya ada siswa yang bernama Bima itu terlambat dan tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Jadi kita bahas mulai dari opsi yang A. Anda mengabaikan ini kurang tepat ya teman-teman. Lalu Anda memberikan hukuman ini juga kurang tepat. Jadi yang A kurang solutif, yang B kurang tepat karena memberikan hukuman. Jadi hukuman itu sebaiknya dihindari ya teman-teman. Lalu Anda memberikan materi tambahan, tetapi di sini ada kalimat tanpa berbicara mengenai permasalahannya. Oke, kita analisis bersama soal nomor 1. Kira-kira jawabannya D atau E? Jangan lupa teman-teman untuk komen dan analisis jawaban di kolom komentar. Oke, kita ke soal yang kedua. Dalam kelas Anda, dua siswa yaitu Arif dan Dian tampaknya sedang berselisih. Awalnya, mereka seringkali berdebat mengenai jawaban yang benar untuk beberapa pertanyaan dalam materi pelajaran. Namun, Anda mulai menyadari bahwa konflik tersebut semakin memanas dan kini telah melibatkan masalah pribadi di luar kelas. Sebagai guru, Anda ingin segera menyelesaikan konflik tersebut untuk memastikan kondisi belajar yang kondusif. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan dewasa dalam menyelesaikan masalah. B. Anda segera memanggil kedua siswa ke depan kelas dan memaksa mereka meminta maaf satu sama lain di hadapan semua siswa. C. Anda memberikan hukuman kepada kedua siswa dengan cara memberi tugas tambahan karena mengganggu kelas. D. Anda meminta kedua siswa untuk bertemu dengan Anda setelah pelajaran untuk mendiskusikan masalah tersebut dan mencari solusinya. Jadi ini ada siswa yang berselisih di dalam materi ya ketika pembahasan. Kita lihat mulai dari opsi A, yaitu membiarkan. Nah, jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi ada kalimat membiarkan. Lalu untuk opsi yang B, kurang tepatnya adalah memaksa mereka. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang B ini kurang tepat. Bentar. Oke, lalu yang C ini memberikan hukuman. Jadi ini kurang tepat juga. Karena kita sebaiknya menghindari ya hukuman di dalam proses pembelajaran. Lalu yang dia meminta untuk bertemu,
setelah pelajaran dan mendiskusikan masalahnya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah di soal yang ketiga. Selama istirahat, Anda mendengar bahwa seorang siswa, yaitu Riko, menyebar gosip mengenai sesama temannya, Lina. Gosip tersebut tampaknya sudah menyebar luas dan membuat Lina merasa tidak nyaman serta tertekan saat berada di kelas. Anda ingin mengatasi situasi ini agar suasana belajar kembali kondusif dan menjaga kesejahteraan semua siswa. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda mengumumkan kepada seluruh kelas mengenai bahaya menyebar gosip dan memberitahu bahwa Anda tahu siapa pelakunya. B. Anda menghukum Riko dengan membuatnya membersihkan kelas setiap hari selama 1 minggu. C. Anda mendekati Lina untuk memberikan dukungan dan menanyakan perasaannya. D. Anda meminta Riko untuk bertemu secara pribadi setelah pelajaran, mendiskusikan tindakannya dan dampaknya, serta mencari solusi agar ia memperbaiki kesalahannya. Jadi permasalahannya adalah Riko menyebarkan gosip tentang Lina sehingga belajar menjadi kurang nyaman. Kita bahas mulai dari opsi yang A. Anda mengumumkan bahwa bahaya gosip, akan tetapi di sini ya di opsi ini kurang mencari solusi mengenai permasalahan Riko dan Lina. Jadi jawabannya A kurang tepat. Lalu yang B ini juga sama, menghukum ini juga kurang tepat ya teman-teman. Sebaiknya kita membicarakannya mengenai permasalahan tersebut. Lalu untuk opsi yang C, mendekati Lina untuk memberikan dukungan, ini sebenarnya juga hampir tepat, tetapi permasalahan Riko yang menyebar ini belum diselesaikan di opsi yang C. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Anda meminta Riko untuk bertemu secara pribadi dan mendiskusikan tindakan dan dampaknya dan cara ia memperbaiki kesalahannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya sibuk dengan ponsel mereka dan setelah diperiksa, Anda mengetahui mereka sudah mengakses media sosial. Hal ini mengganggu konsentrasi mereka dan potensial untuk mengganggu siswa lainnya. Anda ingin mengatasi masalah ini agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan siswa dapat fokus pada materi. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? A. Anda merebut ponsel mereka dan menyimpannya hingga akhir pelajaran tanpa memberikan penjelasan. B. Anda menghentikan pelajaran dan memberikan ceramah panjang mengenai bahaya penggunaan media sosial saat pelajaran. C. Anda memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kedapatan menggunakan ponsel di kelas. D. Anda mendiskusikan pentingnya konsentrasi dalam pembelajaran dan mengatur kesepakatan bersama mengenai penggunaan ponsel di kelas. Jadi di sini siswa itu kurang konsentrasi karena menggunakan ponsel di kelas. Jadi bagaimana? Kita bahas mulai dari opsi yang A. Anda merebut. Ya, ini kurang tepat karena kita belum memberikan bagaimana cara untuk dapat menggunakan ponsel yang baik ketika pembelajaran ya. Jadi opsi yang A kurang tepat ya teman-teman. Lalu yang B, Anda menghentikan pembelajaran dan memberikan ceramah. Ini juga kurang tepat karena di sini kita belum memberikan solusi. Jadi kita harus bisa menanamkan nilai mengenai kesepakatan atau kedisiplinan. Begitu sama dengan yang C, memberikan tugas tambahan. Jadi ini kurang tepat. Jadi kita sebagai guru harus memberikan nilai kedisiplinan dan mengatur untuk penggunaan kelas, ponsel di kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Anda mendiskusikan pentingnya konsentrasi dalam pembelajaran dan mengatur kesepakatan mengenai penggunaan ponsel. Kita ke soal yang kelima. Sebelum kita ke soal yang kelima, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Agar channel kami selalu berkembang setiap harinya untuk men-share soal-soal terbaru dan pembahasan. Kita ke soal yang kelima ya teman-teman. Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa.
Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? A. Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. C. Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik diskusi dan sesi tanya jawab. Di sini materinya panjang, tetapi Anda harus bisa memberikan materi tanpa terburu-buru. Jadi kita bahas mulai dari yang A, memulai pembelajaran dengan menanyakan mengenai topik yang sudah dipahami dan hanya fokus pada materi yang belum dipahami. Tetapi kita harus tetap mempelajari semua materi ya teman-teman, dan tidak hanya pada materi yang belum dipahami. Jadi semuanya harus tetap sesuai porsinya. Kita mulai dari yang B, membagi waktu dengan jumlah subtopik, tapi di sini ada kalimat tanpa memperhitungkan waktu. Jadi ini kurang tepat. Lalu untuk yang C, memulai pembelajaran dengan materi sesingkat mungkin dan memahami dengan belajar mandiri. Ini kurang tepat ya teman-teman karena kita harus mempelajari secara detail walaupun itu dengan waktu yang singkat. Nah, kita bahas menjadi jadi jawaban tepat adalah D, karena membuat rencana pembelajaran itu dapat kita tahu bagaimana cara membuat langkah-langkah dan memastikan subtopiknya itu disampaikan dengan baik dengan menyediakan sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman siswa. Kita ke soal yang keenam. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan, sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dengan cepat. Mereka merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan semua siswa memberikan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? A. Anda membagi kelas menjadi dua kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju. B. Anda memperlambat laju pengajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memahami setiap bagian materi sebelum melanjutkan. C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. D. Anda terus mengajar dengan metode yang sama, berharap bahwa berjalannya waktu, semua siswa akan mengajar ketertinggalan mereka. Oke, jadi kita permasalahannya ada beberapa siswa yang kesulitan, tetapi ada juga beberapa siswa yang mudah memahami tapi mudah merasa bosan. Nah, kita lihat langkah apa yang kita bahas mulai dari A. Membagi menjadi kelompok sesuai dengan kemampuan. Sedangkan di sini pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi itu dari kemampuan siswa. Nah, di sini tapi kurang tepat karena pembelajarannya harus memberikan tantangan untuk bagi siswa yang belum bisa, yang sudah bisa maksud saya. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu yang B memperlambat laju pengajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memahami setiap bagian. Ini untuk memperlambat berarti yang sudah memahami nanti cepat bosan ya teman-teman. Jadi jawaban yang B kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, mengajar dengan metode yang sama. Berarti sama, berarti semua siswa, sedangkan beberapa siswa ada yang sulit, ada yang sudah paham. Jadi bosan kalau pembelajarannya. Jadi, jawabannya yang tepat adalah C. Karena apa? Karena kita harus memahami dari siswa yang mahir dan
siswa yang belum paham dan bisa memungkinkan pembelajaran berbasis proyek untuk siswa dapat aktif dan bekerja sesuai dengan pemahaman sendiri dan memberi tantangan bagi siswa yang lebih maju dan dukungan bagi yang membutuhkan lebih banyak waktu. Kita ke soal yang ketujuh. Selama pembelajaran daring, Anda menyadari bahwa ada variasi dalam ketersediaan perangkat dan koneksi internet di antara siswa. Sementara sebagian besar siswa memiliki akses komputer atau tablet yang memiliki koneksi internet. Sementara sebagian besar siswa memiliki akses komputer atau tablet dengan koneksi internet yang stabil. Beberapa siswa lainnya menghadapi kesulitan. Bagaimana Anda menyesuaikan metode pembelajaran untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses yang setara ke materi pembelajaran? A. Anda menyediakan materi pengajaran dengan berbagai format seperti video, teks, dan audio, sehingga siswa dapat mengakses sesuai dengan ketersediaan perangkat mereka. B. Anda hanya menggunakan metode pembelajaran berbasis teks untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengaksesnya meskipun ini mungkin kurang interaktif. C. Anda mendorong siswa yang memiliki koneksi internet yang kurang stabil untuk mencari tempat dengan koneksi yang lebih baik seperti kafe atau perpustakaan. D. Anda mencatat setiap sesi pembelajaran dan mengunggahnya ke platform yang dapat diakses siswa sehingga mereka yang mengalami masalah koneksi dapat meninjau materi di waktu lain. Jadi permasalahannya itu siswa ada yang stabil, ada yang tidak stabil internetnya. Kita mulai dari opsi B, hanya menggunakan metode berbasis teks. Sedangkan di sini bahwa kita perlu adanya variasi dalam pembelajaran dan menggunakan perangkat dan koneksi internet. Jadi kurang tepat ya teman-teman kalau untuk yang teks. Karena ini kurang interaktif. Untuk opsi yang C, mendorong siswa memiliki koneksi internet yang stabil untuk ke kafe atau perpustakaan. Ini juga kurang tepat. Berarti kalau tidak ada akses internet, berarti siswa tidak bisa mengakses ya teman-teman. Misal di rumah, kalau tidak ada internet, berarti tidak bisa. Jadi jawaban C kurang tepat. Lalu untuk jawaban yang D, mencatat setiap pembelajaran, lalu mengunggah ke platform. Sedangkan di sini ada siswa yang masih belum bisa stabil dan meninjau di waktu yang lain ini jadi kurang tepat ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Anda menyediakan materi pelajaran dalam berbagai format. Dan siswa dapat mengakses sesuai ketersediaan perangkat mereka. Oke, kita ke soal yang 8. Anda sedang mempersiapkan kelas untuk semester baru dan ingin mengatur tempat duduk siswa sehingga proses pembelajaran dapat dimaksimalkan. Pengaturan seperti apa yang Anda anggap ideal untuk meningkatkan interaksi antar siswa serta meminimalisir gangguan? A. Meja-meja diletakkan mengelilingi ruangan dengan siswa menghadap ke tengah membentuk lingkaran. B. Meja-meja disusun berbaris rapi dari depan ke belakang dengan semua siswa menghadap guru. C. Meja kelompok dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri dari 4 hingga 5 siswa. D. Meja diletakkan secara acak tanpa struktur tertentu untuk memberikan suasana yang lebih santai. Jadi ini untuk memaksimalkan interaksi dan minimalisir gangguan. Kita lihat mulai dari opsi A, mengelilingi ruangan dan membentuk lingkaran. Berarti ini kurang tepatkah di dalam pembelajaran? Ini nanti kalau mengelilingi ruangan, ada untuk pengaturan siswanya, apakah menggerombol dan sebagainya, ini kurang tepat ya opsi yang A. Lalu yang B, berbasis rapi dari belakang. Dengan ini seperti biasa ya teman-teman, jadi kurang ada perubahan. Untuk opsi yang D, ini ada
tanpa struktur. Jadi jawaban D kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Meja di kelompok menjadikan beberapa kelompok kecil. Kita ke soal yang 9. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. C. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka. Sementara siswa lainnya mendapat materi standar. D. Anda memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. Jadi, Anda ingin memodifikasi sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Kita bahas mulai dari yang B, memberikan materi dengan tingkat kesulitan pada semua siswa yang standar. Ini kurang tepat, sedangkan setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Jadi jawaban yang B kurang tepat, walaupun memberikan bimbingan tambahan pada yang membutuhkan atau adanya remedi. Lalu C, Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Nah, jadi yang lain mendapatkan materi standar, berarti kurang sesuai, teman-teman. Jadi yang dimana pembelajaran itu harus memodifikasi dengan sama. Ya, jadi jawabannya C kurang aja, teman-teman. Jadi materinya tetap sama, tapi soalnya yang berbeda. Soalnya ini materinya yang berbeda. Oke, kita bahas materi yang D. Anda memberikan kebebasan untuk memilih materi, sedangkan di sini Anda ingin memberikan materi sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Anda membuat versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Soal yang terakhir, karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses ke teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif, meskipun dengan keterbatasan tersebut. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? A. Anda memutuskan untuk mengabaikan keterbatasan tersebut dan mengajarkan seperti biasa tanpa alat bantu apapun. B. Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep dengan visual. C. Anda meminta siswa untuk membawa alat teknologi pribadi mereka dan menggunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. D. Anda memberi kebebasan. D. Anda memutuskan untuk hanya fokus pada teori dan menghindari praktek atau demonstrasi karena keterbatasan. Jadi, kira-kira jawaban mana yang tepat yang sesuai dengan pendekatan tersebut? Yang efektif tanpa menggunakan teknologi. Kita bahas mulai dari opsi yang A. Anda memutuskan untuk mengabaikan keterbatasan dan mengajar seperti biasa. Sedangkan di sini kita harus memberikan pembelajaran yang menarik. Jadi A kurang tepat. Kita mulai dari opsi C. Membawa siswa untuk membawa alat teknologi pribadi. Sedangkan di sini kita harus memaksimalkan tanpa mengandalkan teknologi. Jadi jawaban C kurang tepat. Lalu untuk opsi yang D, hanya fokus pada teori. Ini jadi kurang tepat karena kita harus menarik. Jadi jawaban tepat adalah B, menggunakan alat bantu seperti papan tulis. Ya, semoga
soal-soal bisa membantu dari teman-teman. Jangan lupa teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe di channel kami. Terima kasih.